Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Ada beberapa hal yang oleh sebagian orang dianggap dapat membatalkan wudu. Namun, ketika diteliti kembali hal-hal tersebut, ternyata yang benar adalah tidak membatalkan wudu. Dan pada kesempatan yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita akan membahas tentang hal-hal yang tidak membatalkan wudu. Saudara kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum, yang pertama yaitu menyentuh perempuan tanpa pembatas. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ishaq bin Rahawai rahimahumullah dari jalur Aisyah radhiyallahu anha, innal qublata la tunqidul wudu'a wa la tuftirus shaim. Sesungguhnya ciuman itu tidak dapat membatalkan wudu dan tidak pula membatalkan orang yang berpuasa. Kemudian hadis ini pun juga diperkuat oleh hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau pernah mengatakan, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan minal firashi faltamastuhu fawaqa'at yadi ala batni qadamaihi wa huwa fil masjid wa huma mansubatan wa huwa yaqul Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik. Pada suatu malam aku kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tempat tidur. Kemudian aku mencarinya. Lalu tanganku menyentuh bagian bawah kedua kakinya yang dalam posisi tegak, dan pada waktu itu beliau sedang sholat seraya berucap, ya Allah, aku berlindung kepada keridhoanmu dari amarahmu. Kemudian saudara pendengar sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu anha juga mengatakan, dahulu aku pernah tidur di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara itu kedua kakiku berada pada kiblatnya. Apabila sujud, beliau memberi isyarat dengan matanya kepadaku. Maka aku pun mendekap kedua kakiku. Dan ketika berdiri, aku meluruskan kembali kakiku. Aisyah radhiyallahu anha kembali mengatakan, dan pada waktu itu rumah kami tidak memiliki lentera. Pendengar yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan hadis-hadis yang telah saya sampaikan tadi, yaitu tentang menyentuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha, meskipun demikian beliau tetap meneruskan salatnya. Sehingga riwayat ini menjadi dalil bahwa menyentuh seorang wanita itu tidak membatalkan wudu. Dan ini merupakan pandangan madhab Imam Abu Hanifah. Terdapat pula riwayat yang menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium sebagian istrinya lalu keluar menuju masjid dan sholat. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengulangi wudunya. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha berkata, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisa'ihi thumma kharaja ila sholati wa lam yatawadda. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium sebagian istri-istrinya lalu berangkat menuju masjid untuk melaksanakan sholat dan tidak berwudu lagi. Pernyataan ini, yakni wanita yang menyentuh laki-laki tidak membatalkan wudu, sama sekali bukan berarti bahwa boleh bagi seorang wanita untuk menyentuh atau bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Karena yang demikian hukumnya berbeda lagi, yaitu hukumnya haram.
Sebagaimana dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, li'an yut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadidin khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu. Sungguh ditancapkannya kepala seseorang dengan jarum besi itu masih lebih baik daripada dia menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya. Saudara kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Kemudian pembahasan yang kedua yang tidak membatalkan wudu adalah keluarnya darah bukan dari tempat biasanya. Baik karena luka ataupun karena bekam, baik sedikit maupun banyak. Pendengar yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hal ini, Al-Imam Bukhari meriwayatkan sebuah riwayat secara mu'allaq. Dan riwayat ini disambungkan oleh Imam Abu Syaibah dengan sanad yang sahih dari Hasan Al-Basri, bahwasanya beliau mengatakan, kaum muslimin, yaitu para sahabat, pada waktu itu melakukan sholat meskipun dalam keadaan luka-luka. Al-Imam Bukhari rahimahullah juga mengatakan bahwa Ibnu Umar pernah memencet bisulnya hingga mengeluarkan darah, namun beliau tidak mengulangi wudunya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti mengetahui kejadian tersebut, namun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari perbuatan mereka. Seandainya keluarnya darah itu membatalkan wudu, pasti beliau Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjelaskan kepada para sahabat yang melakukannya dan selainnya yang ikut serta dalam peperangan itu, sedangkan menunda penjelasan pada saat hukumnya tidak boleh atau diharamkan. Jadi ini menunjukkan bahwa ini merupakan ketetapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah muntah seseorang dan yang sejenisnya. Pendengar yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwa muntah dapat membatalkan wudu. Namun, semua riwayat tersebut lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Karena itu, kebanyakan ulama yang telah meneliti masalah ini menyatakan bahwa muntah seseorang tidak membatalkan wudu. Dan ini merupakan pandangan mazhab Asy-Syafi'i dan juga dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa. Saudara kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum, yang keempat adalah seseorang yang ragu akan hadas yang dialaminya. Apabila di antara kita ragu-ragu, apakah wudunya batal atau tidak, maka keraguannya tersebut tidak membahayakan dan tidak membatalkan wudunya, baik ketika ia sedang sholat maupun tidak, sampai ia yakin benar dengan hadas dan batal wudunya. Berkaitan dengan hal ini, Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari jalur Abbad bin Tamim dari pamannya. Beliau mengatakan bahwa ada seseorang yang mengeluh kepada Nabi SAW yang sering merasakan adanya sesuatu dalam dirinya atau perutnya tatkala dalam melaksanakan sholat. Lalu Nabi SAW menjawab, la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Janganlah ia memutus sholatnya hingga ia mendengar suara atau mencium bau kentut. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pendengar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini tentu menunjukkan bahwa batalnya wudu harus dibangun di atas keyakinan. Yaitu diantaranya dengan dua hal yang bisa menjadi standar. Yang pertama adalah tatkala kita mencium bau angin yang keluar dari dubur tersebut. Yang kedua yaitu tatkala kita mendengar suara angin itu keluar. Dari dua hal ini
baru kita meyakini apakah kita batal atau tidak. Pendengar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan terkait dengan hal-hal yang tidak dapat membatalkan wudu. Mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat untuk kita semuanya di dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.